Suami di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggerebek istrinya saat berduaan di kamar hotel dengan seorang oknum polisi. Viral seorang pria memergoki istrinya berselingkuh dengan pria lain yang lebih muda atau Sang istri tampak mendatangi sebuah kamar penginapan dan memergoki suaminya yang diduga tengah bersama wanita lain. Menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya sempat viral karena digerebek bersama seorang guru P3K, Detik penggerebekan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang sedang berduaan di kamar bersama oknum polisi di salah Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Saba, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, di dalam sesi penyuluhan online. Saudara-saudara baru saja menyaksikan video opening berkaitan dengan kasus-kasus yang lagi viral, yaitu kasus perselingkuhan yang lagi tren saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan keluarga masa kini, yaitu menjaga kesetiaan di tengah godaan zaman. Tema ini penting karena kita hidup di zaman penuh dengan godaan yang terjadi pada keluarga-keluarga Kristen yang datang dari berbagai arah. Jika dahulu perselingkuhan mungkin diawali dengan pertemuan langsung, kini semua bisa bermula dari sebuah pesan singkat, dari komentar di media sosial, atau percakapan yang awalnya dianggap hanya biasa-biasa saja, dan hubungan yang tampak sepele dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang mengikis kepercayaan di dalam keluarga. Nah, disinilah kita diingatkan bahwa menjaga kesetiaan bukan hanya soal menghindari tindakan yang salah, tetapi juga menjaga hati, pikiran, dan komitmen sejak awal. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita melalui Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa pernikahan adalah anugerah yang kudus. Kesetiaan bukan hanya janji kepada pasangan, tetapi juga janji yang diikrarkan di hadapan Tuhan dan orang-orang yang mengasihi kita. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kesetiaan adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara, di zaman perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, godaan terus datang dan menguji setiap keluarga-keluarga Kristen. Pertanyaannya, mengapa kesetiaan semakin diuji? Karena kita hidup di era digital yang memberi banyak kemudahan. Namun kemudahan itu juga membawa tantangan bagi keluarga-keluarga Kristen. Salah satunya, media sosial. Media sosial membuat kita mudah terhubung dengan siapa saja, termasuk orang-orang dari masa lalu. Kadang aplikasi pesan membuat percakapan berlangsung tanpa batas waktu. Dunia digital juga menghadirkan banyak konten yang dapat mempengaruhi cara pandang keluarga-keluarga Kristen berkaitan dengan hubungan dan pernikahan. Dan di sisi lain, kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi, dan hubungan yang mulai renggang dapat membuat seseorang mencari perhatian atau pelarian di luar rumah tangga. Nah, perselingkuhan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Banyak kasus bermula dari hal-hal yang kecil yang dibiarkan dan terus berkembang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di pertemuan penyuluhan hari ini, kita dapat mempelajari beberapa hal untuk kita bawa di dalam menata rumah tangga kita berkaitan dengan kesetiaan. Yang pertama, menjaga hati sebelum menjaga hubungan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 di situ berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, perselingkuhan seringkali dimulai dari hati yang tidak dijaga. Ketika seorang mulai menikmati perhatian dari orang lain, menyimpan rahasia dari pasangan, atau membandingkan pasangan dengan orang lain, saat itulah benih-benih masalah mulai tumbuh. Menjaga hati berarti belajar berkata tidak sebelum godaan itu terjadi dan menjadi kebiasaan. Yang kedua yang bisa dipelajari yaitu membangun komunikasi yang sehat. Banyak keluarga tidak hancur karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya komunikasi. Ada pasangan yang tinggal serumah tetapi jarang berbicara dari hati ke hati. Ada yang lebih sibuk dengan telepon genggamnya daripada mendengar cerita pasangannya. Padahal, komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan dua hati. Seharusnya sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita harusnya luangkan waktu untuk berbicara, mendengarkan, berdoa bersama, dan saling menguatkan. Dan perhatian kecil setiap hari seringkali lebih berarti daripada hadiah besar yang datang terlambat. Yang ketiga yang bisa dipelajari yaitu libatkan Tuhan di tengah keluarga. Saudara-saudara, kesetiaan tidak hanya tergantung pada kekuatan manusia,
Kesetiaan bertumbuh ketika keluarga berjalan bersama Tuhan. Rumah tangga yang berdoa bersama, membaca firman bersama, dan saling mengingatkan dalam kasih akan memiliki fondasi yang lebih kuat ketika menghadapi suatu godaan. Nah, ketika Kristus menjadi pusat keluarga, setiap anggota keluarga pasti akan belajar mengasihi bukan hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga berdasarkan komitmen. Kita bisa belajar dari Yusuf, salah satu teladan yang terbaik tentang kesetiaan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, Yusuf menghadapi godaan dari istri Potifar. Ia memiliki kesempatan untuk berbuat dosa tanpa diketahui banyak orang. Namun, Yusuf memilih berkata tidak. Di dalam pasal 39 ayat 9 di situ berbunyi, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara-saudara, Yusuf menyadari bahwa kesetiaan bukan sekedar takut diketahui orang lain, tetapi takut melukai hati Tuhan. Itulah integritas yang sejati, tetap melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, kesetiaan bukan berarti rumah tangga tidak pernah mengalami masalah. Setiap keluarga pasti menghadapi perbedaan pendapat, kekecewaan, atau masa-masa sulit. Namun keluarga yang kuat bukanlah keluarga tanpa badai, melainkan keluarga yang memilih tetap saling menggenggam tangan dan berjalan bersama Tuhan ketika badai itu datang. Mari kita membangun kebiasaan yang memperkuatkan hubungan keluarga, memperkuat hubungan suami dan istri dengan saling meluangkan waktu yang berkualitas bersama pasangan, belajar mendengarkan sebelum menghakimi, saling menghargai dan mengucapkan terima kasih, menetapkan batasan yang sehat dalam pergaulan dan penggunaan media sosial, dan juga menyelesaikan konflik dengan kasih, bukan dengan kemarahan atau diam yang berkepanjangan. Dan jangan lupa berdoa bersama sebagai pasangan dan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kesetiaan bukan hanya dibuktikan pada hari pernikahan, tetapi dipelihara melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dunia mungkin berkata bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang kuno. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kesetiaan adalah kekuatan yang menjaga keluarga tetap utuh. Mari menjadi suami dan istri yang saling menghormati, saling menjaga kepercayaan, saling menguatkan, dan jangan memberi ruang bagi hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Bangunlah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Kiranya setiap keluarga yang menonton video ini menjadi keluarga yang kokoh, penuh kasih, dan setia sampai akhir, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Sekian penyuluhan online ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam.